Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita ungkap pesan-pesan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, ma asobaka min hasanatin paminallah wa ma asobaka min sayyiatin pamin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahanmu atau kesalahan dirimu sendiri. Saudara, apa yang Allah ingatkan pada kita dari ayat ini? Allah mengatakan bahwa pada dasarnya Allah memberikan kita kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan di dunia sesuai dengan fitrah. Kehadiran manusia adalah berada di dalam kesucian, berada di dalam kebenaran, berada di dalam berbagai kesempurnaan. Sesungguhnya Allah menginginkan kita tetap berada di dalam kesempurnaan itu, kita tetap di dalam kesucian itu, tetap di dalam fitrah kehadiran kita di hadapan Allah SWT. Kita juga dibekali dengan seperangkat nafsu dan kecenderungan-kecenderungan untuk kita menikmati dunia ini dengan kesenangan, dengan kesejahteraan, dengan kebahagiaan. Juga Allah bekali kita adanya hati sebagai penyeimbang untuk mengontrol baik buruk di dalam perjalanan hidup kita. Allah bekali kita dengan pikiran sebagai penyeimbang untuk mengontrol benar dan salah di dalam perilaku dan kehidupan kita. Iblis sangat suka bergembira, bersuka cita bagi orang yang punya kemewahan, jabatan, banyak memiliki materi dunia, kaya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Karena enak bagi mereka, nikmat bagi mereka menggoda orang-orang yang seperti ini, yang berada, yang memiliki segalanya. Inilah mereka sangat-sangat bersuka cita kalau menemukan manusia-manusia yang melebihi segalanya dari manusia lainnya di dalam kehidupannya. Tetapi mereka sangat benci dan sangat murka kalau melihat orang-orang yang berada dalam ketiadaan, kepapaan, kemiskinan. Apalagi orang-orang ini ahli ibadah, setiap hari mengkaji dan mengaji Al-Quran, dekat dengan Allah, selalu di rumah Allah, selalu bangun, selalu menghidupkan malam-malamnya, selalu hidup dengan zikir. Sangat benci syaitan-syaitan, iblis, dan sekutunya pada kita. Syaitaniyah dan sekutunya ini, mereka berkolusi dengan nafsu-nafsu kita, terutama nafsu amarah, lawamah yang ada di dalam diri kita. Dan mereka berpesta pora dengan nafsu-nafsu ini, di samping dengan kemegahan, kemewahan dunia yang dimiliki oleh manusia. Saudaraku, intinya Allah sangat memberikan ruang kepada kita untuk kita bisa menikmati dunia ini semaksimalnya, semampu kita. Karena Allah telah anugerahkan apa saja kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Demikian juga hal-hal yang berupa rezeki, kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, semua ada dari Allah. Dan Allah ingin sebenarnya kita selalu berada di dalam kebahagiaan ini, karena inilah sesuai dengan kehadiran kita sebagai manusia yang hanif. Hanif di hadapan Allah artinya orang-orang yang menegakkan dan berada dalam kebenaran, kebaikan, kesolehan. Allah selalu inginkan itu, Allah selalu dambakan itu.
Allah selalu harapkan kita seperti itu. Tetapi banyak manusia yang menjatuhkan kehormatannya, menjatuhkan kemuliaannya karena dorongan, tarikan, dan berbagai godaan nafsu yang begitu kuat yang berkolaborasi dengan syaitan dan iblis di seputar kita. Oleh karena itu Allah tetap mengingatkan kita, semua nikmat kebahagiaan itu dari Allah. Karena itu sesuai dengan fitrah kita, saat kelahiran kita, kehadiran kita di muka bumi Allah ini, yang diamanahkan sebagai khalifah untuk menjaga kefitrahan itu, untuk memelihara kefitrahan itu, dan juga mengelola bumi ini dengan semaksimalnya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Tetapi lantas kita di dalam kehidupan ditarik oleh pesona dunia dalam kolaborasi nafsu dan juga kolaborasi dari iblis dan setan, sehingga posisi-posisi fitrah hanif yang ada dalam diri kita tergelincir, terbawa arus, dan ada di antaranya hilang, tenggelam dalam gelombang pasang keindahan dunia karena tarikan nafsu, iblis, syaitonnya, dan sekutunya. Maka itu Allah katakan dalam ayat ini, ketika kamu menjatuhkan diri kamu, ketika azab dan musibah menimpa kamu, itu adalah akibat ulah dirimu sendiri. Itu adalah akibat dari perbuatan dirimu sendiri. Itu adalah akibat kelemahan kamu yang tidak bisa mempertahankan kefitrahan hidupmu selama di dunia. Sekuat apapun seseorang dengan imannya, sekuat apapun hati, jiwa, dan pikiran seseorang, ada kalanya dia bisa terpeleset dan jatuh oleh berbagai kekuatan nafsu yang berkolaborasi dengan setan dan iblis. Disinilah pentingnya kita mempertahankan kefitrahan ini, karena fitrah kita sama dengan fitrah Allah. Fitrah kita sejalan dengan fitrah Allah. Fitrah kita sama sinyalnya dengan sinyal fitrah Allah. Barang siapa yang bisa menjaga fitrah ini, selamatlah dia sebagai manusia yang hanif, yang akan diantarkan kepada hasanah di dunia, hasanah bil akhirah. Barang siapa yang terbawa, yang jatuh dalam bencana, azab, dan berbagai musibah dalam hidupnya karena tarikan-tarikan syaitonnya, tarikan nafsu yang begitu kuat, maka dia pun adalah orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang yaitu asfala safilin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang melepaskan kefitrahannya di dunia. Semoga kita bisa menjaga kefitrahan kita, bisa menjaga kehanifan kita, sehingga kita berada dalam ketenangan, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kematian menjelang, terputuslah segala amal dunia, kecuali 3 perkara saja yang mengalir sebagai tautan kita.